Hai, kenalin, nama gue Amanda. Balik lagi di YouTube channel gue dan masih tentang perbehelan. Tapi di video kali ini gue nggak ngobrolin tentang kontrol behel gue. Kemarin itu ada salah satu teman online yang komen dan nyaranin untuk gue bikin rutinitas ngebersihin gigi gue selama gue pakai behel. Dan iya, bener, gue belum kepikiran tuh bikin itu. Jadi gue akan bikin video itu, tapi nanti setelah video ini. Karena apa? Karena gue mau memperkenalkan dulu sama kalian nih alat-alat apa aja yang digunakan oleh orang yang menggunakan behel, atau in this case yang gue gunakan dalam membersihkan behel gue, dalam merawat behel di gigi gue ini, biar enggak menimbulkan masalah gigi yang lain ya. Karena pakai behel ini itu ada resikonya teman-teman. Dengan kita udah memutuskan untuk pakai behel, kita itu juga udah harus berkomitmen untuk lebih rajin membersihkan gigi kita, membersihkan behel kita. Kalau misalnya dulu sebelum pakai behel kita hanya membersihkan gigi aja, sekarang itu harus lebih ekstra, yaitu membersihkan behelnya. Karena akan banyak sekali makanan yang nyangkut, makanan yang terselip di sela-sela behel, di sela-sela gigi. Jadi untuk kita nih yang lagi pakai behel, dan untuk teman-teman yang kepikiran mau pakai behel, untuk mikirin juga komitmen untuk ngebersihin giginya. Apakah nggak keberatan nih akan terus-terusan membersihkan gigi setiap malam, setiap hari, bahkan setiap selesai makan? Karena gue mau ngasih tahu aja nih, pakai behel itu ribet banget, terutama kalau misalnya abis selesai makan. Karena makanan itu pasti akan nyangkut, pasti akan nyangkut, dan setiap selesai makan kita harus banget bersihin. Jadi gue akan bikin video tentang gimana cara gue ngerawat behel gue selama kurang lebih 6 bulan ini, gimana cara gue merawat kebersihan gigi gue. Tapi itu di video selanjutnya. Di video ini gue mau fokus ngenalin ke kalian tentang orthokit, tentang alat-alat apa aja sih yang digunakan untuk membersihkan behel, untuk merawat behel yang ada di gigi kita. Kebanyakan orang yang pakai behel pasti udah tahu yang namanya orthokit. Orthokit itu yang kayak gini. Kalian bisa dapetin ini di e-commerce ataupun di klinik tempat kalian pasang behel. Gue pribadi udah pernah beli satu set kayak gini juga, warna biru, di klinik tempat gue pasang behel. Itu harganya sekitar 100 ribuan, dan kemudian udah banyak yang habis, sudah banyak yang rusak juga. Jadi gue searching lah kan di e-commerce untuk beli orthokit, siapa tahu ada. Dan ternyata emang udah banyak yang jual orthokit di e-commerce guys, dan harganya itu jauh lebih terjangkau. Gue beli satu set orthokit warna ungu ini itu hanya 35 ribuan aja. Nanti linknya akan gue cantumin di deskripsi box di bawah kalau misalnya ada teman-teman yang mau beli juga. Orthokit ini itu ada sekitar 7 alat. Kaca sama odol ini nggak termasuk ya, kaca sama odol ini gue masukin sendiri. Jadi di dalam sini itu hanya ada 7 alat yang nanti kita dapat ketika beli, dan gue akan jelas masing-masing kegunaan dari si alat ini. Pertama itu nanti akan dapat sikat gigi ortho kayak gini. Kalau teman-teman yang pakai behel pasti udah tahu sikat gigi ortho itu kayak gimana. Untuk teman-teman yang belum tahu, sikat gigi ortho itu ya sebenarnya kayak sikat gigi pada umumnya aja, tapi gue ngerasanya yang kepalanya ini tuh jauh lebih kecil daripada sikat gigi kalau kita beli, dan dia itu bagian dalamnya itu lebih cekung untuk behelnya. Jadi yang bagian dalam itu lebih pendek, yang bagian luar ini lebih tinggi. Nih kalau misalnya teman-teman kelihatan nggak? Ini kita dapat ini satu untuk sikat gigi kayak biasa. Kedua, kita juga dapat sikat gigi satu lagi. Nah, ini sikat gigi travel size untuk dibawa kemana-mana. Dia pendek, tapi kalau diginiin jadi panjang deh, jadi kayak sikat gigi biasa. Sama aja juga, ya sikat giginya dalamnya lebih cekung. Tuh, kalau kalian kelihatan dalamnya lebih cekung. Ini perbedaannya yang travel size. Sebenarnya sama aja sih. Ini cuma bedanya ini kotak, ini oval gitu. Terus yang ketiga itu ada dental mirror. Ini itu gunanya untuk ngelihat gigi kita yang di bagian atas. Tapi kalau gue itu biasanya ngelihat gigi bagian atas itu ditambahin kaca satu lagi, karena kan kita nggak bisa nih ngelihat kayak gini. Nah, itu kan nggak kelihatan kan, kecuali kita pakai kaca satu lagi. Jadi kayak gini ya. Ini fungsinya untuk ngelihat apakah ada sisa makanan yang nyangkut di bagian gigi kita yang atas. Kalau gue sih gunanya untuk itu. Dan kaca ini gue beli di e-commerce juga. Nanti gue akan cantumin linknya kalau misalnya kalian juga pengen beli. Ini yang di belakangnya ini kan lancip nih. Ini ternyata ada kegunaannya juga. Gunanya itu untuk si alat yang selanjutnya ini. Alat yang selanjutnya ini itu ada wax namanya. Wax itu kayak lilin warna putih bening. Ini yang udah tinggal dikit, udah terpotong, udah pernah digunain. Ini tuh aturan isinya ada 5 keping panjang kayak gini. Ini kan tinggal 2, aturan ada 5 isinya, tapi udah sering gue gunain
Ini itu gunanya untuk menutupi bracket yang tajam. Kadang itu ada kawat yang nusuk atau bracketnya itu tajam, terutama yang ada antena yang di bagian gigi taring ini. Nih, ini kan ada antena. Ini nggak ada. Nah, biasanya kalau di gue yang suka nusuk itu yang ada antena ini. Dan kadang nyebabin sariawan. Apalagi kemarin kan gigi gue gingsul tuh. Jadi dia masih posisinya agak lebih depan. Dan antenanya ini tuh jadi sering kena yang bagian atas bibir gue. Jadi kemarin tuh sempet sariawan. Jadi gue pakein ini biar dia enggak semakin ngelukai sariawan gue itu. Ketika kita pakein itu, gesekannya itu jadi enggak kerasa, jadi lebih lembut karena kan ditutupin sama si wax ini ya. Nah, cara pakainya itu tinggal dipotek pakai tangan bisa kayak gini. Atau kalau yang masih panjang ini emang agak lebih sulit moteknya. Nah, ini gunanya ini itu untuk motong si yang panjang ini tuh. Pokoknya kayak pisau tapi tumpul gitu. Terus selanjutnya itu ada interdental brush. Ini tuh kayak sikat gigi tapi versi kecilnya untuk di sela-sela behel ini. Nih kayak gini. Tapi kalau ada yang nyangkut di sini suka nyangkut gitu-gitu. Kayaknya ini gitu sangat bermanfaat banget. Dan yang paling sering gue pakai dari semua alat behel ini itu adalah ini. Selanjutnya ada dental floss. Nah, dental floss ini juga sangat bermanfaat sih. Gue sering pakai ini hanya ketika malam aja. Karena capek sih masukin ini satu-satu di gigi gue. Jadi gue pakai ini hanya ketika malam hari. Dental floss ini tuh benang gigi dan ini itu udah langsung bisa kita potong dari si alatnya ini tuh, ada ininya. Jadi teman-teman langsung kayak gini aja. Udah deh, terputus. Nah, cara pakainya itu kayak gini. Misalnya mau bersihin yang ini ya, dimasukin kayak gini. Udah deh. Dan gue juga pakai dental floss ini hanya malam hari aja karena emang ribet. Kalian ngeliatnya juga ribet kan? Itu harus dimasukin satu-satu di gigi kalian. Kalau gue masukin banget satu-satu di gigi gue setiap malam hari. Yang terakhir itu ada ini, dental floss threaders or threaders, I don't know. Ini itu gunanya untuk jadi tusuk gigi di bagian gigi kita yang di geraham belakang. Gini. Karena ini lebih kokoh daripada si dental floss. Kalau dental floss itu kan susah nih. Dan dia itu di bagian sini itu kan ada bolongan tuh. Ini tuh fungsinya kalau misalnya kalian mau flossing di bagian gigi geraham, tapi susah kan kalau kita kayak gini aja tuh susah tuh. Dianya letoy. Nah, pakai ini tuh untuk membantu masukin di bagian yang ada kawatnya gitu. Jadi kayak gini. Tuh, gitu. Guys, maaf ya, gue lupa masukin satu alat ini karena alat ini kemarin itu udah gue keluarin dari tempatnya dan gue taruh di kamar mandi. Nah, alat yang terakhir ini itu namanya jam pasir. Jam pasir ini itu fungsinya untuk menghitung durasi berapa lama kita melakukan sikat gigi, karena durasi minimal untuk melakukan sikat gigi itu 2 menit. Nah, jadi jam pasir ini itu gunanya untuk menghitung apakah durasi sikat gigi kita itu udah sesuai sama waktu minimal melakukan sikat gigi, yaitu 2 menit. Udah deh, itulah isi dari orthokit dan masing-masing fungsinya. Jadi kalau teman-teman udah tahu, nanti di video selanjutnya gue nggak repot lagi kan ngejelasin alat ini untuk apa, alat itu untuk apa. Jadi make sure kalian nonton video ini sebelum kalian nonton video gue selanjutnya tentang gimana cara gue menjaga kebersihan gigi gue selama gue pakai behel. Gue rasa itu aja yang mau gue share di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau misalnya kalian penasaran gimana progres dan perkembangan gigi gue, jangan lupa di subscribe, karena dengan subscribe kalian itu juga udah mendukung gue, bikin gue lebih semangat bikin video-video selanjutnya. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan di share juga. Kalau misalnya kalian ada saran untuk gue atau kalian pengen request gue bikin video apa selanjutnya, kalian bisa banget untuk komentar di kolom komen di bawah. Gue sangat appreciate teman-teman yang udah kasih gue saran, kasih gue masukan, yang udah sharing pengalamannya juga. Gue sangat appreciate, dan semangat untuk kita semua pejuang behel. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye.